Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita coba lihat hasil dari sketsa 3 ya, kelas D. Nah, ini ada Herin Amelisa. Saya kira ini bagus sekali ya, gambar sudah sangat jelas, 3D-nya juga oke ya. Terus ini gambar tampak depan ya, ini gambar tampak depan juga sudah bagus, sudah betul. Nah, cuma saya sarankan untuk konteks ini ya, untuk konteks ini gambar yang terakhir ini tampak atas ya, mungkin lebih baik diganti dengan gambar denah saja ya. Mengapa seperti itu? Karena dari kalau gambar tampak denah nanti akan bisa menunjukkan posisi tempat duduknya di mana ya, ada tempat duduknya posisinya seperti apa. Nah, lalu bagaimana cara menunjukkan bahwa nanti akan ada atapnya. Nah, garis atap boleh dibuat dengan cara garis putus-putus seperti ini ya. Jadi tetap akan dapat 2. Kalau di gambar tampak atas kan hanya kelihatan atapnya saja, tapi kalau gambar denah nanti kita bisa menunjukkan posisi yang ada di dalamnya seperti apa. Oke. Ya, saya kira bagus, cuma modifikasinya belum kelihatan ya, modifikasi usulan desainmu seperti apa ya. Ini kan hanya sekedar menggambarkan saja dari apa yang sudah ada, lalu seperti itu ya, nyaris tidak ada perubahan sama sekali. Nah, jadi idenya apa belum ketahuan. Oke. Nah, ini ada gambar dari Irsyaki Farid ya. Ini bagus ya, dalam konteks gambar 3D-nya saya kira baik ya. Tetapi juga sama idenya seperti apa juga saya belum lihat ya, ini baru sebatas menggambar saja. Nah, terus yang kedua adalah arsiran ini juga perlu diperhatikan dengan cara yang baik ya. Terus yang ketiga adalah bagian ini bayangannya mestinya ini akan lebih gelap ya. Bayangan yang di bagian atasnya akan lebih gelap seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Coba kita lihat di sini kan dia bayangannya lebih gelap. Oke. Nah, yang berikutnya adalah gambar tampak. Gambar tampak ini keliru. Kalau ini masih gambar perspektif ini. Ya. Kenapa? Kita lihat di sini tiangmu itu masih naik naik turun ya, posisinya tidak sejajar. Mestinya kalau kita lihat ya, itu gambar tampaknya itu akan seperti ini. Ya. Tiangnya semuanya adalah seperti itu. Ya, jadi semua akan satu garis ya di bawah itu. Ingat, lihat tutorial saya yang ada di pertemuan sebelumnya bagaimana cara menggambar tampak. Jadi kekeliruan ini sering terjadi. Jadi mestinya ini semua bidang semua benda yang berada ketinggiannya sama di dalam satu ketinggian itu ya, itu dia akan mestinya sama. Jadi kalau ini nempel di lantai ya, objek ini nempel di lantai, ini objek ini nempel di lantai semua. Jadi mestinya kalau kita gambarkan lantainya ini ya, gambar tampaknya lantainya itu ya, ini semua akan lurus ya. Tidak ada yang lalu ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau seperti itu artinya apa? Artinya ini ada sebagian yang menggantung, ada sebagian yang lebih panjang gitu ya. Nah, bukan begitu. Ya, ini masih belum tepat. Ya. Nah, ini adalah gambar denah ya. Gambar denah juga belum tepat ya. Gambar denah mestinya akan lalu di gambarkan juga posisi ini yang terpotong ya. Ini yang terpotong artinya apa? Artinya ada ketebalan ya, ketebalan dinding yang ada di belakang itu mestinya akan kelihatan. Ya. Oke. Ya, terus ini sudah benar, ini posisi ini titik-titik ini sudah benar. Ya, ini yang belum ada. Oke.
Nah, yang berikutnya ada dari Anggara Tegar. Ini juga sudah bagus ya, ada gambar 3D-nya. Nah, cuma saya masih juga belum melihat ada idenya apa ya. Idenya modifikasi dari gambar yang ini tuh belum kelihatan. Jadi ini baru sebatas menggambarkan ide saja. Menggambarkan yang kondisi yang sama. Nah, lalu yang berikutnya adalah mungkin ini kalau kita lihat dari ini proporsinya terlalu panjang ya. Mungkin mestinya akan segini saja ya. Ya, segini saja ya. Jadi objeknya akan, nah, kira-kira seperti itu. Ini terlalu panjang. Ya. Gambar denah mungkin perlu dipikirkan orientasinya ya. Kalau seperti ini lebih baik mungkin posisinya gambar denahnya memanjang saja. Ya. Apakah ini ditukar posisinya di bawah atau ini posisinya ditukar di atas dan sebagainya. Jadi ini saya kira lebih enak kalau posisi denahnya gambarnya mendatar seperti itu. Terus yang berikutnya ini saya sarankan kalau ada seperti ini, ada gambar tampak, gambarkan garis tanahnya. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, terus boleh dimainkan juga bayangannya ya. Saya kira itu juga bisa ditambahkan. Ya, jadi ini yang belum kelihatan adalah idenya. Nah, ini juga gambar 3D-nya saya kira sudah jelas sekali ya. Ada permainan arsirnya yang juga saya kira menarik sekali di sini. Lalu nah, kursinya yang mungkin perlu ditambahkan arsir sedikit di situ ya untuk menunjukkan bayangan sedikit. Nah, lalu di sini ada modifikasi yaitu dengan penambahan pohon ya. Oke, ini penambahan pohon, tetapi mungkin perlu modifikasi yang lain yang lebih signifikan, yang lebih terasa banyak itu ya. Yang ini belum kelihatan. Ini baru penambahan ini saja. Tapi secara umum saya lihat sudah oke. Nah, tambahkan juga garis ini ya. Garis tampaknya. Oke. Nah, ini dikasih keterangan ini tampak apa? Tampak atas. Tampak atas itu nama lainnya apa kalau di dalam gambar ini? Atau situasi. Ya, boleh. Nah, ini dari atas. Nah, ini gambar dari Naurin Askia. Ya. Nah, ini terus sama ya, saya kira ini perlu ditunjukkan garis tampaknya, garis lantai, garis tanahnya. Terus modifikasi penambahannya hanya menambahkan ini ya, yang di belakang saya kira ini juga belum terlalu signifikan ya, jadi silahkan dimodifikasi lagi, ditambahkan yang lebih banyak. Terus ini juga saya kira akan lebih baik kalau ada permainan arsir, gelap terangnya belum kelihatan ya. Gelap terangnya belum kelihatan. Oke, nah tambahkan keterangan ini tampak apa, ini apa, ini apa dan sebagainya. Yang berikutnya ini dari Ferry Irawan ya. Ini yang saya melihat agak problem berkaitan dengan gambar 3D-nya, kelihatan sekali kalau keliru. Ya, ini coba kita lihat garis ini. Ya, lalu garis ini. Ini kurang tepat ya. Ini. Nah, garis lenyapnya. Ini garis lenyapnya kemana? Nah, ini tidak berujung kepada satu titik. Nah, kalau memang kesulitan, lagi-lagi gambarkan saja dulu garis utamanya dulu ya, jadi kerangkanya dulu, atau bikin dengan model gambar isometri ya.
isometri ya. Jadi semua garis yang ini semua akan sejajar ya. Kalau kita punya garis lagi ke sana ya ini akan sejajar. Ini ke sini sejajar semua. Ini ke sini sejajar semua. Ya. Ini cara yang gampang ya. Jadi sehingga tidak keliru ya. Jadi kalau ada gambar misalnya ini ke sini ya. Kalau kita mau pura-puranya perspektif yaitu dimodifikasi jadi perspektif, ya sudah, ini lebih baik seperti itu saja. Tapi saya kira lebih baik gambarkan dengan cara isometri saja, mungkin lebih mudah. Nah, lalu saya juga melihat modifikasinya itu hanya dilakukan di penambahan kursi yang itu juga kurang signifikan ya. Ini juga dihilangkan, ini dihilangkan, jadi malah modifikasinya itu menyederhanakan itu ya, jadi kurang signifikan. Ya, untuk denah mungkin dibikin lurus saja ya, nggak apa-apa ya. Arsirnya juga perlu dipertimbangkan lagi ya, model arsirnya perlu lebih rapi lagi ya. Berikutnya ini ada dari Abu Ala. Ini juga modifikasinya sedikit sekali, hanya menghilangkan itu ya. Jadi ini belum terasa modifikasinya seperti apa ya. Nah, di sini saya melihat arsirnya juga masih belum oke ya. Ini arsir belum oke ya, ini arsirnya juga belum oke ya. Jadi silahkan diperbaiki, ditingkatkan lagi. Lalu ini tampak atasnya. Nah, tampak atas ini kayaknya jadi agak lucu kalau gambarnya seperti ini. Mungkin saya menduga sebenarnya tampak atasnya hanya lurus saja ya, seperti itu, atau melengkung ya, melengkung seperti itu ya. Sepertinya tidak begitu ya, tidak miring ke sana. Coba dipahami lagi bentuknya kira-kira seperti apa ini sesungguhnya. Jadi ini tampak atasnya ya hanya seperti ini. Atau dibuat saja denahnya. Jadi kalau denah berarti potongan tiangnya dengan posisi kursinya seperti apa. Lalu yang atapnya tidak perlu digambar. Nah, ini bagus, ada garis atap garis lantainya ya. Oke, yang berikutnya ini dari Zulfahmi Fakhri. Ini jelas sekali karena menggunakan tinta ya. Nah, modifikasinya apa ini saya kira menarik ya, sudah cukup banyak. Ada penambahan batu bata di sana, modifikasi tiang, lalu penambahan elemen ini dan seterusnya. Ini saya kira cukup signifikan ya, bagus. Cuma boleh lalu dicoba dimainkan dengan bayangan ya, dengan bayangan. Dan ini cara yang cerdik ya, tidak dengan menempelkan kertas tapi dengan handphone lalu ditempelkan di foto. Ini saya kira cerdas sekali ya, lalu sehingga kamu tidak perlu ngeprint kan ya. Bagus ini ya, tampaknya juga sudah betul. Cuma keterangan tanpa seperti ini tidak, saya sarankan jangan dengan model panah-panah begitu ya, tuliskan saja dengan rapi tanpa atas itu ya. Nanti kita coba lihat caranya. Berikutnya ada Siti Zulaiha. Ya. Ini gambarnya kecil sekali ya. Oke. Ini juga sudah betul gambar tampaknya ya. Gambar tampaknya sudah oke. Ya, ini cuma modifikasinya kayaknya juga belum terlalu terasa ya. Ini masih relatif sama dengan desain awalnya. Jadi idenya seperti apa belum kelihatan. Nah, terus mungkin untuk biar lebih jelas mungkin perlu dipikirkan bayangannya
bagaimana ya, sehingga nanti akan ada kontras antara yang ada di samping, yang ada di tempat lain dan sebagainya. Ya, tapi ini awalan yang saya kira cukup baik. Nah, cuma ini ada satu garis yang di sini kayaknya keliru deh. Nah, ini kalau kita lihat mestinya ini tidak ke sana tapi ke sini. Ya, jadi hampir sama, sejajar dengan ini garis ini. Oke, ya. Ini tampak samping juga diberi apa namanya, garis lantai. Oke, ini ada dari Lina Novianti. Gambarnya sebenarnya cukup baik yang perspektif ini ya, cuma ini pohon sepertinya kurang tepat ya posisinya ya, jadi di sini hanya kelihatan sedikit ya. Apakah mau digeser sekalian atau supaya kelihatan gitu ya untuk background ya, boleh saja. Lalu ini apakah awan atau apa namanya, pohon? Nah, itu juga perlu lebih jelas. Nah, saya kira yang lalu ya Dina juga saya kira udah oke, tampak oke. Nah, Dina ini belum ya. Ini mestinya lurus saja yang di sini, tidak perlu ada bergerigi, lurus semua. Nah, tampak ini masih keliru, ini bukan tampak ini tapi perspektif. Ya, coba lihat lagi tutorial saya. Mestinya ini tidak begini. Kalau tampak mestinya akan bentuknya lurus saja. Ya, mestinya begini saja. Ya, maaf. Ya, jadi kalau tampak ini mestinya ini lurus saja ya. Ya, saya akan gambarkan garis bantunya dulu. Ya. Ya, tangganya pun juga dia akan seperti itu. Nah, ini adalah garis tanahnya. Lalu ini ada seperti itu kursinya. Ya sudah. Ini jadi bukan ini perspektif namanya. Ini garis perspektif. Oke, ini ada dari Ahmad Idahudin. Ya. Nah, gambar apa namanya? Tampaknya saya kira baik ya, ini udah bagus sekali ya. Jadi ada seperti itu ya. Ini betul miring, kenapa? Karena memang ini aslinya miring ya. Cuma ini yang perlu lalu diperhatikan adalah yang saya akan tanyakan adalah gambar aslinya mana itu ya. Atau mungkin ini memang desain sendiri ya, saya tidak tahu. Nah, tapi yang jadi problem berikutnya adalah apa yang ada di dalam gambar perspektif ini ya. Tiang ini kemana, ini tiang ini kemana, jadi nggak kelihatan jelas. Nah, ini mestinya akan ada batasan di sini ya. Nah, ini jadi agak kesulitan menggambarnya nanti di bagian ini karena ketutupan pagar, tapi pagarnya kan bolong ya. Jadi di bagian bawah ini ending penyelesaiannya kurang tepat. Lalu juga saya sarankan mungkin yang di bagian ini adalah denah saja ya, bukan tampak atas. Sehingga nanti akan kelihatan posisi tempat duduknya, tangganya juga perlu diselesaikan, lalu ada ramnya seperti apa.
Oke. Nah ini bagus sekali ya, modifikasi yang dibuat sudah sangat signifikan ya. Ini bagus sekali ya. Lalu awalnya seperti itu, lalu dibuat menjadi seperti ini. 3D-nya juga oke, tampaknya oke. Nah ini tampak atas ya, tampak atas ini mungkin diganti saja dengan denah ya. Dan lalu karena posisinya seperti ini, saya akan sarankan untuk dibuat dengan cara begini saja ya, supaya gambarnya bisa lebih besar ya, lebih besar. Cukup dipotong segini aja nggak apa-apa ya. Nah berikutnya ini sebentar, oh saya pikir objeknya sama. Nah ini gambarnya sayang sekali ya, sayang sekali ini pakai acara dilipat ya. Ini saya kira jangan dilipat deh ya, nggak usah dibikin lipat seperti itu. Kan kemarin di pertemuan pertama kita sudah mencoba bagaimana kalau kita membuat kotak 6 itu dengan tanpa harus ada garis secara freehand nih. Jadi itu cukup, jadi nggak perlu dilipat begitu, karena jadi kelihatan kurang rapi. Yang kedua, ini saya melihat modifikasi yang dilakukan dari atas gambar asli ke gambar usulan desain ini menjadi desainnya tidak meningkat kualitasnya, tapi justru menurun ya. Sayang sekali sebenarnya, banyak detail-detail yang hilang, banyak detail-detail yang menjadi berubah. Seperti contoh ini berbeda ya, atap 3D-nya seperti itu, 3 dimensinya, tapi tampak seperti itu. Ini gambar tampak depan juga tidak seperti ini. Ingat di dalam gambar, lihat tutorial saya yang pertemuan sebelumnya. Ini mestinya kalau dengan gambar halte seperti ini, mestinya ini akan bentuknya lurus saja atap ini. Ya, tidak begini. Kalau seperti itu ini berarti miring ya, tapi ini kan lurus. Tampak atas juga tidak begini ya, tampak atas juga lurus saja. Tapi kalau nanti misalnya, Pak ini tapi ini saya maksudnya adalah ini memang betul miring dari atas, berarti 3D-nya yang salah. Maksudnya 3D-nya tidak begitu, tapi ke sana. Nah mau yang mana gitu ya. Kita lalu harus cek apakah ini sinkron dengan masing-masing antara ini dengan ini. Jadi ini saya kira sayang sekali ya. Jadi malah justru desain yang ada ini dimodifikasi menjadi kurang. Ya ini modifikasinya dengan cara menambahkan, memperpanjang itu dan mengubah desain atapnya. Ya saya kira 3D-nya sudah cukup oke, tinggal bayangannya saja yang belum. Ya, lalu tampak depan masih salah ya, tampak depan mestinya ini akan sejajar semua. Jadi tidak ada ini yang naik turun seperti ini. Ini naik turun ini berarti artinya dia garisnya naik turun ya, mestinya dia lurus saja ya. Ini semuanya nempel di satu bidang yang sama kan. Jadi ini seperti ini ya. Garis atap, garis lantainya mana dibuat dulu, dan nanti akan lebih mudah kalian untuk membayangkan lalu ini akan posisi tiang itu ada di mana. Kursinya bagaimana? Nah kursinya boleh saja seperti itu. Oke, jadi ini masih belum tepat ya yang ini. Lalu pohon ya, pohon silahkan diperbaiki ya, belajar membuat pohon. Ini kalau ada perspektif dihindari untuk kelihatan titik lenyapnya seperti itu, karena kelihatan lucu ya. Ya misalnya apakah ini dipotong di sini saja itu ya, berhenti, atau ini jalannya belok, boleh saja. Ya saya kira demikian ya. Sudah ada peningkatan yang cukup banyak, tapi beberapa kawan lainnya perlu perhatian lebih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.